Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sahabat JSLG Official, balik lagi ke konten kita yaitu Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Oke, sahabat JSLG dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada sore atau kesempatan kali ini kita masih dapat menyelenggarakan konten ini, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi di negara kita dan di belahan dunia lainnya. Oke, sahabat JSLG Official, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Bapak R. Abdullah. Beliau merupakan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum dari SPKEP SPSI. Alhamdulillah Pak, selamat datang di studio kita untuk membicarakan mengenai jaminan hari tua yang menzalimi hak pekerja. Sebelumnya mungkin kita kasih kesempatan kepada beliau untuk menyapa sahabat JSLG Official, sekaligus untuk sedikit mungkin Pak diceritakan kepada sahabat JSLG Official mengenai CV Bapak lah sedikit Pak. Kepada Pak Abdullah silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih dan penghargaan kepada Mas Fikri yang diberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar diskusi ringan berkenaan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ada tali temalinya dengan jaminan hari tua. Bersyukur hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, tapi sebelum itu semua barangkali pepatah lama mengatakan kalau gak kenal maka gak sayang, kalau gak sayang gak cinta, kalau gak cinta gak jadi mantu gitu ya. Nah, saya punya anak perempuan solehah gitu loh, jadi harus kenal dulu tuh. Betul, nama saya R. Abdullah, kebetulan hari-hari sebagai aktivis Serikat Pekerja Keluarga Besar SPSI, rumah besarnya SPSI, akan tapi saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman menjabat sebagai Ketua Umum. Pimpinan Pusat SPKEP SPSI melanjutkan cita-cita Pak Yakub. Dulu Ketua Umumnya Pak Yakub Nuawea, dan pasca Pak Yakub jadi Menteri, beliau mendelegasikan ke saya untuk melanjutkan itu. Dan secara kebetulan, hari ini juga selain sebagai Ketua Umum dipercaya oleh teman-teman Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh yang lain. Ada 16 Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, ada akademisi, ada praktisi hukum, ada advokat dan peneliti bersama-sama bergabung dalam keluarga besar yang kita kenal dengan istilah keluarga besar kesejahteraan nasional yang kita kenal dengan GKNAS. Yang dari waktu ke waktu sangat concern untuk melakukan satu kajian sekaligus mengawal norma-norma hukum ketenagakerjaan yang dirasa perlu untuk dikawal. Dan terakhir ini adalah kita sedang memperjuangkan tentang undang-undang yang kita kenal dengan istilah omnibus mengawal sejak awal sampai terakhir kita melakukan JR, Judicial Review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan dibacakan, akan tapi ternyata apa yang terjadi di lapangan tetap undang-undang itu dianggap masih berlaku. Betul. Perlu diinformasikan kepada sahabat semua, para aktivis, bahwa GKNAS ada terdiri dari 4 divisi. Yang pertama divisi kajian, yang kedua divisi lobby. Divisi kajian adalah teman-teman yang memiliki background kebanyakan sarjana hukum, akademisi dan peneliti. Dan ada divisi lagi, divisi lobby. Kebetulan divisi lobby di bawah tanggung jawab saya. Karena dianggap saya orang paling tua toh, dengan demikian berkewajiban untuk melakukan lobby, lobby kepada eksekutif, legislatif, yudikatif maupun tokoh-tokoh nasional untuk memberikan informasi dan mengajak bersama-sama untuk berpikir bareng dalam rangka memastikan agar undang-undang itu lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dan bangsa Indonesia pada umumnya. Divisi yang ketiga adalah divisi propaganda positif, dan divisi yang keempat adalah divisi pembiayaan. Saweran gitu. Jadi ada petugas yang ngumpulin. Karena apa? Karena GKNAS di dalam pembiayaannya adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Tidak ada donatur, tapi masing-masing serikat pekerja saweran. Contoh pada waktu kita melakukan gugatan judicial review
tentang Undang-Undang Cipta Kerja kan biayanya cukup besar ya toh. Dengan demikian mau tidak mau SPKP SPSI nggak akan sanggup membiayai secara internal. Mau tidak mau harus saweran dengan 16 federasi untuk sama-sama melakukan pembiayaan. Luar biasa ya, swadaya ya Pak ya. Secara swadaya. Perlu diinformasikan juga kita pernah menginisiasi, mengkaji dan sekaligus mendorong pemerintah termasuk DPR untuk membuat undang-undang yang kita kenal sekarang Undang-Undang BPJS. BPJS ya. Yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Oke. Jadi pada waktu tepat 28 Oktober 2011 kita sujud syukur karena apa? Karena kita berhasil menginisiasi dan mendorong pemerintah bersama-sama legislatif bersama DPR untuk melahirkan undang-undang kesejahteraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terbaik. Berarti itu salah satu hasil yang sudah dihasilkan ya Pak oleh teman-teman serikat pekerja dengan Bapak sendiri selaku pimpinannya. Salah satu yang sudah dihasilkan dari perjuangan teman-teman itu undang-undang jaminan sosial itu Pak. Nah sekarang kaitannya dengan masalah permen tentang makanya Pak tentang itu. Iya menarik sih Pak. Kita ini sahabat JSLG Official tadi sedikit flashback ya dari Pak Abdullah, sangat menarik terkait gerakan atau yang tadi biasa disebut Gekanas, ternyata sebuah gerakan nasional yang cukup masif dari teman-teman serikat dan beberapa elemen masyarakat. Dan selanjutnya ini yang menarik ya. Oke, oh iya saya lupa sahabat JSLG Official, sebelum kita mulai pembahasan kita atau tema kita pada kali ini, saya hanya mengingatkan bagi yang menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komennya pun silahkan mau yang pro, mau yang kontra terkait dengan pembahasan kita, kami persilahkan. Bebas saja dan jangan lupa di-share ke seluruh jaringan sosial media yang sahabat JSLG punya. Oke Pak Abdullah, mungkin langsung saja ya kita ke topik pembicaraan yaitu mengenai polemik atau jaminan hari tua yang menzolimi hak pekerja. Itu kan isu ini lagi rame nih Pak Abdullah terkait JHT, singkatannya JHT. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kira-kira dari Pak Abdullah ini sebagai salah satu pimpinan serikat terkait Permentekrans nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, manfaat jaminan hari tua. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak terkait dengan Permen ini Pak. Baik, mungkin saya tidak bisa secara detail karena faktor waktu yang sangat terbatas, tapi saya membuat ilustrasi dulu deh. JHT filosofinya adalah jaminan hari tua. Sebelum ada jaminan hari tua, dulu namanya lah tabungan hari tua, disebutnya THT. Dalam PP nomor 77 tahun 1973 pada waktu awal-awal lahir Jam Sostek waktu itu disebut adalah THT, tabungan hari tua. Nah, belakangan semenjak lahirnya undang-undang BPJS dirubah dan seterusnya, dimulai dari undang-undang Jam Sostek, undang-undang nomor 392, berubah lagi menjadi undang-undang nomor 40, terakhir menjadi undang-undang nomor 24 tahun 2011. Filosofinya memang betul, filosofi jaminan hari tua adalah satu jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya khususnya pekerja apabila mengalami hari tua. Nah, filosofi jaminan sosial itu pada hakikatnya adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya akibat resiko sosial. Apa itu resiko sosial? Resiko sosial adalah satu resiko yang terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia. Apa itu? Contoh hari tua atau kan kita nggak pengen tua atau pengennya muda. Yang muda aja ya. Tapi ternyata kayak saya Bung Abdullah katanya dulu masih muda, sekarang sudah ubanan gitu. Artinya hari tua itulah satu resiko sosial. Dengan demikian ketika terjadi resiko sosial diberikan jaminan. Apalagi sakit. Sakit kita tidak berkehendak sakit, Tuhan kasih sakit. Manakala sakit maka diberikan jaminan. Apalagi kecelakaan kerja. Bila terjadi kecelakaan kerja, kita tidak menghendaki celaka, tapi Tuhan kasih, maka terjadilah celaka. Ini ilustrasinya semacam itu. Jadi jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, khususnya pekerja ini, apabila terjadi resiko sosial. Atas dasar itu, maka tua pun bagian resiko sosial sebetulnya. Oleh sebab itu diberikan jaminan. Timbul pertanyaan, JHT yang sekarang menjadi polemik adalah apabila sudah 56 tahun baru bisa dicairkan. Di mana sebelumnya PP yang mengatur tentang hak
pengambilan itu tidak harus 56 tahun. Tapi manakala terjadi risiko sosial termasuk PHK. PHK, betul. PHK juga bukan kehendak toh. Pekerja tidak menghendaki PHK, tapi Tuhan perintahkan pengusaha untuk PHK. PHK. Iya, betul Pak. Itu juga risiko sosial juga. Nah, ketika terjadi semacam itu, maka pekerja memiliki hak untuk mengambil. Dengan adanya Permen 02 tahun 2022 tentang batas waktu usia pensiun baru dapat diambil, itulah yang menjadi heboh dan menjadi semacam apa ya, semacam kegalauan dan bahkan sebagian kemarahan bagi masyarakat betul. terhadap permen yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Iya, karena kan persepsi masyarakat ya Pak, di berbagai media kan banyak yang bilang kekhawatiran gelombang PHK saat ini sedang besar Pak. Gelombang PHK saat ini sedang besar dan yang dikhawatirkan oleh masyarakat ialah ketika jaminan hari tua ini hanya ada batasan usianya. Jadi mungkin dari masyarakat yang korban atau misalkan salah satu akibat dari PHK ini itu khawatir karena kalau belum sampai 56 berarti belum bisa dicairkan. Tapi kan kalau Pak Abdullah tadi mengatakan bahwasanya memang jaminan hari tua ini untuk nanti ketika kita sudah tua. Nah, ini kalau misalkan Pak, kalau ada masyarakat yang menerima PHK tapi belum sampai 56, katakan dia sudah bekerja selama 10 atau 15 tahun di suatu instansi perusahaan, kemudian dia di PHK tapi belum bisa dicairkan JHT-nya. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini apakah di dalam permen ini itu sudah diatur Pak terkait mekanismenya atau memang jaminan hari tua ini hanya memang bisa umur 56 dengan ada beberapa persyaratan ya meninggal atau hal-hal yang tadi di Bapak katakan dampak sosial itu bisa dijadikan alasan untuk pencairan ini. Nah, ketika misalkan belum sampai 56 tahun, apakah itu ada mekanismenya tersendiri, Pak? Itulah makanya saya tadi mulai dari filosofi. Betul. Itu filosofi masa lalu itu. Iya. Jadi jaminan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya apabila risiko sosial. Sandarannya waktu itu masih Undang-Undang 151. 151. Termasuk dalamnya adalah Undang-Undang 14 tahun 69 tentang jaminan sosial. Yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 392. Oke. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 151 pada hakikatnya adalah menganut hubungan kerja yang sifatnya long life employment. Long life employment ya. Artinya hubungan kerja sepanjang masa. Saya ingat betul pada waktu saya masih muda begitu keluar sekolah ya toh, keluar orang Sunda bilang makan gigit meja kuliah, meja sekolah gitu. Yeah. Begitu keluar kita masuk kerja, masa percobaan 3 bulan setelah itu diangkat menjadi pekerja tetap. Oleh sebab itu kita menganut long life employment, hubungan kerja sepanjang waktu. Dengan demikian masih sampai usia pensiun 56. Betul. Itu sangat relevan. Okay. Tapi hari ini undang-undang yang madhab yang sekarang ini adalah tidak lagi long life employment. Yeah. Tercermin dari Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, betul. Sifatnya adalah flexible employment, bahkan kerja paruh waktu. Artinya apa? Kerja flexible employment adalah ketika perusahaan butuh tenaga kerja dia rekrut, ketika sudah nggak butuh mereka akhiri. Contoh di hotel-hotel gitu toh. Pada saat musim liburan anak-anak, libur sekolah, biasanya orang tua suka nginap umpamanya di hotel bersama anaknya, mereka rekrut tenaga kerja. Tapi pasca liburan anak-anak mereka diakhiri hubungan kerja. Hanya tinggal room boy sama mungkin bagian office gitu atau bagian lobby gitu, atau bagian penerima tamu hanya itu. Selebihnya diakhiri. Dengan demikian maka hubungan kerjanya sangat fleksibel, gitu. Dengan hubungan kerja yang fleksibel employment itu, maka filosofi 56 tahun itu kayaknya nggak pas. Itulah yang membuat problematik bagi masyarakat pekerja. Karena apa? Karena kerjanya kontrak, musiman, paruh waktu, ya toh, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau harus nunggu 56 tahun kayaknya nggak relevan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya Permen 02 tahun 2022 ini, kalau dikatakan oleh Ibu Menteri bahwa itu sudah didiskusikan oleh RKS Tripartit, secara kebetulan ya ini kawan-kawan sekalian, para aktivis maupun para pendengar, bahwa saya kebetulan masih dipercaya oleh teman-teman sebagai bagian RKS Tripartit Nasional. Jadi kebetulan kalau saya ingin katakan bahwa Permen 02 ini cacat anatomi sebenarnya, artinya cacat proses ya. Nah, ketika sudah cacat anatomi, pada akhirnya menjadi cacat fungsi gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak diproses di LKS Tripartit. Sebagai bentuk partisipasi publik. Betul. Kita tahu bahwa
prinsip-prinsip universal di negara manapun bicara tentang hukum ketenagakerjaan pasti harus melibatkan tripartisme. Serikat pekerja terlibat, pengusaha terlibat, dan pemerintah terlibat. Dan ini universal di negara manapun. Sampai ILO pun mereferensi bahwa betapa penting dan strategisnya lembaga LKS tripartit untuk membuat kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan harus melibatkan 3 unsur itu. Timbul pertanyaan, Permen 02 apakah betul sudah dibahas secara komprehensif? Belum. Memang pernah ada inisiasi dari pemerintah untuk mendiskusikan tentang itu. Yang kita kenal dengan istilah BP, Badan Pekerja. Badan Pekerja itu think tank dari LKS tripartit. Jadi forum kecil untuk mendiskusikan. Pada waktu didiskusikan di internal BP saja, mereka masih pro dan kontra. Apindo ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga. Serikat Pekerja ada yang setuju, ada yang tidak juga. Setuju. Akan tapi yang seharusnya dirumuskan di pleno dalam satu forum yang lebih besar, dipimpin oleh Bu Menteri, biasanya begitu. Tapi ini belum dilakukan, permen sudah keluar. Permen sudah keluar. Berarti, iya. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa Permen 02 itu cacat anatomi, karena apa? Karena stakeholder tidak terlibat. Jadi kalaulah sekarang serikat pekerja semua, tanda kutip teriak, gitu, sengatan semua itu tanda kutip, ya toh? Iya, betul, Pak. Teriak, menyatakan keberatan, karena tadi pertama filosofinya berubah. Yang kedua tidak melalui proses. Oke, menarik nih Pak Abdullah dari penjelasan Bapak. Berarti kan yang kita tangkap ini secara nggak langsung mungkin hampir sama ya Pak dengan RU yang sebelumnya Cipta Kerja Omnibus Law itu yang minim partisipasi publik, sehingga juga mungkin ada kesamaan dengan permen ini diambil tanpa adanya atau minimnya partisipasi publik khususnya dari rekan-rekan serikat pekerja ya Pak ya, terkait langsungnya pemerintah ini langsung ngambil kebijakan ini tanpa mempedulikan aspek filosofis, aspek yuridis dan lain-lain gitu. Dan tentunya yang paling vitalnya ialah tidak mengambil suara dari rekan-rekan serikat ya Pak ya. Berarti ada kesamaan ya Pak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang minim partisipasi publik gitu ya Pak menurut Pak Abdullah ya? Saya pikir karena kebijakannya dan penguasanya tanda kutip sama, rasanya juga kebijakannya mirip-mirip gitu. Hanya bedanya ini undang-undang, ini permen. Ya betul. Tapi saya ingatkan kepada kita semua bahwa prinsip-prinsip demokratisasi adalah tercemin di dalam pembuatan kebijakan negara, kebijakan pemerintah, harus ada partisipasi publik. Partisipasi stakeholder, termasuk di tadi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja pun pada waktu kita mengawal pasca Presiden menyampaikan pidato kenegaraan bahwa akan membuat Undang-Undang Omnibus Law. Sejak itu kita mencari berbagai referensi, mencari berbagai sumber, mencari berbagai data, mencari berbagai fakta untuk mengkaji dan mengawal. Tapi ternyata memang sampai titik akhir pada waktu disahkan pun memang partisipasi publiknya memang tidak optimal. Betul. Nah, usaha-usaha kita untuk tanda kutip mencegah Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak berlanjut, salah satu diantaranya alasannya adalah dari hasil kajian kita, rancangannya waktu itu kita tahu bahwa Omnibus ada 11 klaster. Iya, 11 klaster betul. Salah satu diantaranya adalah klaster ketenagakerjaan yang menjadi polemik di kalangan pekerja, yang kedua klaster ketenagalistrikan. Satu, klaster ketenagakerjaan itu gradasi. Kualitas pertama perlindungan, kedua kepastian kerja, ketiga keberlangsungan kerja, yang keempat kesejahteraan dan jaminan sosial turun. Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Kita tahu bahwa undang-undang pertama lahir itu Undang-Undang nomor 12 tahun 48. Kita tahu bahwa Menteri Tenaga Kerjanya dulu yang kita kenal Menteri Tenaga Kerja perempuan, namanya Trimurti. Trimurti pernah menginisiasi dan melahirkan Undang-Undang nomor 12 tahun 48 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 151. Artinya apa? Tahun 45 kita merdeka, tahun 48 lahir Undang-Undang. Tapi luar biasa komprehensif dan protektif terhadap masyarakat pekerja. Di situ ada jam kerja, hari kerja, cuti haid, cuti hamil, hak untuk menyusui, hak untuk kandungan, hak untuk mendapat jaminan melahirkan dan seterusnya. Termasuk cuti besar. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang 151, Undang-Undang nomor 1248, 3 tahun pasca kemerdekaan. Timbul pertanyaan, setelah itu disempurnakan oleh Pak Yakub Nawiyah pada waktu presidennya Ibu Megawati, lahirlah Undang-Undang nomor 13 2003 yang hampir mengadop
hampir mengadop Undang-Undang 151 dan ada penyempurnaan di antaranya Undang-Undang tentang pesangon bagi masyarakat pekerja. Timbul pertanyaan, klaster ketenagakerjaan ini apakah lebih baik? Enggak lebih baik dari undang-undang yang pernah dihasilkan pasca kemerdekaan, sampai dengan pasca reformasi. Oleh sebab itu maka kita menolak keras tentang Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dalamnya turunannya. Turunannya apa? Yaitu diantaranya Permen 02. Permen 02 ini. Bagian turunannya. Oleh sebab itu kalau sampai hari ini kita masih mengatakan tidak terhadap Permen 02 karena induknya sendiri memang kita menyatakan keberatan dan gerasi. Opsinya apa kan waktu itu? Pada waktu kami ditanya oleh teman-teman kawan-kawan dari DPR, saya katakan bahwa keluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Ketenagalistrikan dari Omnibus. Karena apa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya ketenagakerjaan ini sifatnya perlindungan dan kesejahteraan. Kalau digabung dengan Undang-Undang tentang perizinan, tentang pembebasan tanah, tentang pengusaha kecil, menengah dan seterusnya, kayaknya kok nggak pas. Nggak pas, betul Pak. Undang-Undang investasi digabung dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja. Oleh sebab itu kami minta untuk dikeluarkan. Sebagai apa? Agar karya Presiden Megawati tetap kita pertahankan. Tapi ternyata lacur. Apa yang terjadi? Ternyata ketok palu itu masuk dan sifatnya gradatif. Pada dasar itu maka kami teman-teman Serikat Pekerja dan Aliansi Serikat Pekerja tetap melakukan penolakan. Penolakan ya. Menarik ya Pak. Tadi kita sudah sedikit termasuk Permen 02 sudah. Menarik sekali. Karena cacat anatomi tadi. Tadi sahabat JSLG ya sudah dijelaskan mengenai latar belakang pembentukan dari zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan yang tadi dijelaskan Pak Abdullah. Jadi sangat informatif ya untuk sahabat JSLG official. Dan yang selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan Pak, kemarin informasinya dari rekan-rekan serikat sudah melakukan demonstrasi di Kementerian Tenaga Kerja maupun di DPR ya Pak ya. Apakah ada hasil Pak dari demonstrasi tersebut? Gitu Pak. Ya mudah-mudahan tidak janji manis lah ya. Tapi seenggaknya Pak ada statement terbaru Pak dari pasca aksi rekan-rekan Pak. Secara umum ya, baik eksekutif maupun legislatif sangat-sangat merespon tentang ini. Tapi apakah tindak lanjutnya akan direvisi atau tidak itu jadi soal. Respon iya, diterima iya, aspirasinya iya dan seterusnya termasuk DPR. Oke Pak, ini lanjut lagi ya Pak ke pembahasan yang kita selanjutnya. Terkait dengan, ini kan ada muncul ini lagi nih Pak, Inpres terkait persyaratan BPJS terkait jual beli tanah ataupun yang lainnya lah, ini BPJS dipersyaratkan. Nah menurut Bapak ada kaitannya nggak sih sama Permentekrans ini nih? Ya, ini satu-satu kebijakan yang bertubi-tubi sebetulnya. Bagi serikat pekerja, serikat buruh sangat-sangat berat menghadapi ini. Dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang belum tuntas. Kami waktu itu pada putusan awal, pada waktu dibacakan dan itu pada waktu dirilai di mobil komando, karena pada waktu kita ikut aksi di depan Mahkamah Konstitusi, betul. Semua orang histeris menyatakan bersyukur kepada Tuhan bahwa gugatan kita diterima. Gitu. Tapi 3 jam kemudian ternyata pemerintah menyatakan tetap jalan. Gitu. Besoknya lagi juga disampaikan hal yang sama. Atas dasar itu sampai hari ini masih beban yang sangat luar biasa berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tanda kutip kalau kita katakan pohonnya sebetulnya. Betul. Pohonnya masih jadi problem. Nah sekarang sudah tumbuh muncul batang akar, dan ranting. Batang dan ranting ya. Batang dan ranting. Batangnya juga menjadi problem, rantingnya pun menjadi problem. Atas dasar itu beban ini yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu teman-teman serikat pekerja, serikat buruh demo berjilid-jilid dan seterusnya. Timbul pertanyaan apa lagi yang mesti dilakukan? Sudah barang tentu dalam waktu segera kita pasti akan melakukan gugatan. Gugatan ke pengadilan tentang permen ini. Karena pengalaman empirik juga tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ujungnya kami gugat di Mahkamah Konstitusi, dengan berbagai daya upaya, dengan berbagai kelelahan maupun berbagai keterbatasan yang ada, keterbatasan pembiayaan dan seterusnya, kita tahu bahwa kekuatan serikat pekerja hari ini kan sangat terpecah-pecah karena jumlah serikat pekerja sangat banyak pasca reformasi. Oleh sebab itu maka mau tidak mau kita harus bergabung untuk sama-sama memikul beban ini secara bersama-sama. Ini belum tuntas sudah dihadapkan lagi dengan problem yang baru. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa isu ini memang penting dan strategis, tapi juga ada isu yang sangat-sangat strategis berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Betul. Jadi harapannya sudah barang tentu kita tidak mengabaikan Permen 02 ini.
tapi juga tidak lupa terhadap memastikan agar Undang-Undang Cipta Kerja itu minimal kembali kepada undang-undang lama existing. Karena undang-undang yang pernah dicapai pasca reformasi, ya toh, melalui Ibu Mega dan Pak Menteri Yakub Nuawiyah itu undang-undang yang menurut kami dengan berbagai kekurangannya sudah cukup memandai lah, dari aspek perlindungan, kepastian kerja maupun kesejahteraan, ya toh, dengan berbagai turunannya. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja dengan berbagai turunannya yang sangat tanda kutip kalau dikatakan dolim mungkin nggak pas ya. Tapi kurang-kurangnya gradasi lah itu, menurunkan kualitas kesejahteraan dan kepastian kerja, kelangsungan kerja, perlindungan kerja. Ini saya pikir kayaknya kok merdeka semakin lama usianya, gitu, kok sejahteranya semakin jauh panggang dari api. Itu yang jadi soal. Oleh sebab itu kami juga ingin mengingatkan kepada semua aktivis, yuk mari sama-sama bergandeng tangan untuk memastikan agar pohonnya dulu lah ya kita benerin. Iya betul Pak. Dengan tidak mengabaikan Permen 02. Permen 02 betul. Oleh sebab itu dalam waktu segera insya Allah mudah-mudahan kami atas nama aliansi maupun atas nama SPSI tadi juga kita sudah diskusi dengan Pak Andi Gani Nenawea. Beliau memastikan memberikan instruksi kepada kami untuk segera melakukan gugatan ke pengadilan. Oke, menarik Pak. Dan ini juga sahabat JSLG sekedar informasi aja ya, ketika teman-teman Gekanas dan SPSI CAP ini melakukan judicial review juga, kita sempat ada kerjasama ya Pak antara Jimli School dengan teman-teman rekan-rekan Gekanas dan SPSI CAP, bahwasanya dari rekan-rekan Jimli School support sebagai saksi ahli ya Pak ketika itu ya. Dan alhamdulillah waktu itu putusannya kan diterima, tapi 2 tahun ya Pak kalau nggak salah ya Pak putusannya betul. Harus segera direvisi oleh pemerintah yang sampai saat ini ternyata masih tetap dijalankan gitu ya Pak ya. Ya itu yang kami sesalkan sekali lagi pada waktu Mahkamah Konstitusi membacakan putusan. Itu direlay ke mobil komando kan, kemudian pakai sound system besar, seluruh peserta aksi waktu itu bisa mendengarkan. Pasal per pasal, kalimat per kalimat, kata per kata, titik koma mereka tahu persis. Atas dasar itu maka begitu dibacakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja pada ikatnya cacat konstitusi, ya toh, sekalipun bersyarat gitu, mereka teriak histeris. Bahkan sebagian besar buka baju, teriak-teriak bahagia, ya toh, sujud syukur, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, ya toh, ternyata bisa memutuskan yang adil bagi kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat pekerja. Ini semua memang betul kerjasama dengan Jimli School, kerjasama dengan teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain, bahkan jadi saksi ahli, ya toh, dari timnya kawan-kawan yang ada di sini, jadi saksi ahli waktu itu bersyukur kita disupport. Sebab kalau nggak ada saksi ahli dari ruangan ini sudah barang itu kita juga cukup mahal membiayai. Buruh kan nggak bisa memberi kekuatan yang cukup untuk melakukan tanda kutip memberikan reward kepada tim saksi ahli. Oleh sebab itu kita bersyukur dan hasilnya luar biasa. Tapi sangat disesalkan ternyata sekali lagi 3 jam kemudian Pak Menko menyatakan bahwa tidak ada pasal yang direvisi, tidak ada pasal yang dibatalkan, dengan demikian maka dinyatakan tetap berlaku. Dengan demikian maka semua gubernur, semua bupati dampaknya tetap memperlakukan. Indikatornya apa kan, pertanyaan sederhana Bung Abdullah, apa buktinya bahwa undang-undang itu tetap diberlakukan? Buktinya ada di Jawa Barat contoh, di Bekasi kabupaten khususnya nggak naik upah tahun ini. Oh gitu Pak. Akibat Permen 36. Oke, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Yang selama ini Bekasi kesejahteraannya relatif baik, ya toh cukup bagus, tapi tahun ini Kabupaten Bekasi nggak naik. Kota Bekasi naik 37.000, Depok mungkin naik, Bogor enggak, dan seterusnya. Ini adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Timbul pertanyaan sekarang, apakah hal yang sangat strategis ini kita abaikan? Tidak. Mau tidak mau ini kita tetap menjadi concern dan perhatian bagi aktivis serikat buruh termasuk kami dari Gekanas, tapi juga tidak mengabaikan Permen 02. Iya, oke Pak. Pak Abdullah, ini menarik ya. Tadi statement Bapak bahwasanya 3 jam pasca putusan Kemenko statement tidak ada yang dirubah. Nah, ini kan kalau MK ini kan Pak final and binding. Putusannya ini udah nggak ada upaya lagi sebenarnya, mau kemana lagi kan? Kita mencari keadilan dari aspek yang ada dalam undang-undang. Nah, apakah dari rekan-rekan Gekanas maupun rekan-rekan serikat dan SPSI CAP ini itu ada sedikit kayak keputusasaan nggak sih Pak terkait ini harus mencari keadilan di mana lagi? MK ini kan udah final and binding, kita nggak bisa
melakukan banding lagi. Ini udah final and banding, sementara tiba-tiba dianulir seperti itu aja gitu. Apakah dari rekan-rekan serikat nih gimana, Pak? Ya, ada semacam adigium rupanya ya, yang menyatakan bahwa ketika ahli hukum ada 9, ditanyakan makna satu pasal menjadi 10. Jadi 11 gitu. Di 11. Artinya masing-masing orang memiliki persepsi maupun makna yang berbeda. Betul. Dalam tafsir di dalam memaknai putusan. Termasuk adalah tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika kita bersukacita, kita sujud syukur, menyatakan bahwa gugatan kita bisa diterima, ya toh, dan seterusnya, dan bahkan saking histeris dan euforianya sampai buka baju, ya toh, di tengah-tengah jalan, ya toh, ribuan orang, ya toh. Tapi 3 jam kemudian maknanya beda. Oke. Nah, atas dasar itu kalau dikatakan keputusasaan sudah bantu perjuangan filosofinya gini. Berjuang, dan berjuang, hasil nomor 2. Tuhan yang menentukan. Ya toh. Yang penting kita berusaha maksimal untuk itu. Timbul pertanyaan, apa kita masih tetap lakukan? Tetap kita akan melakukan upaya-upaya maksimal bagaimana memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi kita kawal agar bisa implementasi di lapangan. Gitu. Jangan sampai dimaknai secara tanda kutip memaknai dengan atas dasar kekuatan kekuasaan yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat. Oke, Pak. Terima kasih nih, Pak. Terkait informasinya cukup informatif lah bagi untuk sahabat JSLG Official sekalian ya, Pak. Nah, mungkin kita udah masuk ke akhir ya, Pak ya. Dari Pak Abdullah sendiri, apa Pak harapan dan masukan Bapak dari segi mungkin untuk masyarakat atau untuk pemerintah lah ya, Pak, khususnya nih kita pesan notes ya, Pak, untuk pemerintah ke depannya yang mungkin dalam membuat peraturan baik undang-undang sampai tingkatan bawah harus lebih aspiratif mungkin, Pak. Apakah demokrasi kita sekarang sudah berjalan kebablasan atau apa ya, mungkin bisa disampaikan, Pak, di sini, Pak. Ya, rasanya kalau kita baca berbagai literatur, mungkin Indonesia menganut demokrasi yang sangat liberal ya. Madhabnya demokrasi yang sangat-sangat liberal. Dengan demikian maka sewaktu-waktu tidak memiliki code of conduct gitu. Tidak punya kode etik bagaimana membangun demokrasi. Saya ulang sekali lagi, ciri demokrasi salah satu diantaranya partisipasi publik di dalam pembuat kebijakan. Eksekutif, legislatif ketika membuat kebijakan, partisipasi publik. Stakeholder itu mesti dilibatkan. Nah, berkenaan dengan Permen 02, saya ingin katakan bahwa karena tidak ada keterlibatan maka menjadi gaduh. Gitu. Baik dari aspek legalitas, proses maupun putusan. Nah, atas dasar itu kami menghimbau kepada semua pihak. Pertama, eksekutif sudah barang tentu. Eksekutif rasanya perlu ada semacam kepekaan ya, kepekaan sosial, kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Tidak harus di demo, tidak harus teriak-teriak, nggak harus goyang-goyang pintu gerbang. Betul. Saya ingat karena saya hidup di 2 generasi. Generasi sebelumnya yang kita kenal dengan generasi Orde Baru. Sebagian orang mengatakan bahwa generasi masyarakat yang otoriter, pemerintah otoriter. Saya mengatakan nggak paternalistis lah. Masyarakat yang paternalistis itu. Tapi aspirasi serikat pekerja itu sangat didengar. Didengar. Contoh konkret dalam Undang-Undang 13 2003. Itu betul-betul merupakan hasil karya bersama antara eksekutif, legislatif dan masyarakat pekerja. Serikat pekerja, serikat buruh. Pak Yakub begitu memberikan keleluasaan yang luar biasa untuk partisipasi serikat pekerja, untuk memberikan saran, pandangan dan pendapatnya terhadap rancangan undang-undang. Ini merupakan satu ciri demokrasi ala sebelumnya ya, pada waktu Ibu Mega, Menteri Tenaga Kerja Pak Yakub. Itu tentang eksekutif. Nah, legislatif pun harapannya juga mereka dipilih oleh rakyat toh ya. Betul. Tanda kutip dipilih rakyat, dia berdaulat, dia bisa duduk menjadi anggota DPR selalu mengatasnamakan rakyat. Dan tanda kutip juga gajinya juga mungkin dari rakyat, mungkin loh sekali lagi saya nggak tahu itu. Mungkin dari rakyat. Mestinya memiliki kepekaan sosial, memiliki sensitivitas terhadap denyut nadi kehidupan masyarakat. Jadi jangan sampai diteriak-teriak pakai mobil komando. Bahkan mobil komando yang segitu gede pun nggak didengar. Ini kan nggak mencerminkan demokrasi yang etik. Nggak aspiratif lah ya, Pak. Nah, oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa demokrasi yang code of conduct, kode etik itu dengan aspirasi tertulis kah, aspirasi lisan kah, rasanya harus ada sensitivitas. Jadi saya ingin katakan bahwa eksekutif maupun legislatif tidak memberi sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat.
apalagi partisipasi masyarakat. Atas dasar itu harapan kami berkenaan dengan Permen 02 kan pertanyaan solusinya kayak apa Bung Abdullah kan gitu. Iya, iya, Solusinya pasti kami gugat. Satu, yang kedua, Menteri Tenaga Kerja menurut hemat saya adalah legowo gitu. Oke. Besar hati, tunjukkan jiwa kenegarawanannya, Oke. panggil lagi tripartit yuk, Iya. kita omong ulang, kita diskusikan ulang. Insya Allah kalau diskusikan ulang secara bersama-sama, sekalipun di meja istilahnya ngepul rokok panjang gitu, Iya. kalau kita diskusi panjang, insya Allah Iya. mudah-mudahan ada output. Oke. Ada output yang pasti bisa diterima oleh semua pihak. Tapi ketika otoriter atau memutuskan secara sepihak, ya ini resikonya semacam ini. Iya. Oleh sebab itu, eksekutif, legislatif, dan juga khususnya Menteri Tenaga Kerja berkenan Permen 02, kami akan tetap gugat. Sekali lagi kami karena nolak, kami akan tetap gugat. Tapi kami menghimbau, ya toh, di luar litigasi, non litigasi melalui pendekatan tripartisme, melalui pendekatan dialog secara tripartit, secara transparan dan terbuka, jangan merasa paling benar gitu ya. Betul. Saya pikir sekali lagi kan filosofinya sudah berubah. Oleh sebab itu harapannya mudah-mudahan dengan itu insya Allah ada jalan keluar. Oke, amin Pak Abdullah ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Abdullah ini didengar nih, apalagi langsung oleh Bu Menteri Tenaga Kerja gitu ya Pak ya. Tapi gini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau misalkan ada dialog lagi dari Menteri Tenaga Kerja, pasti Pak Abdullah dan rekan-rekan serikat pasti akan mencoba mendengarkan dulu. Apabila nih sebelum rekan-rekan mau menggugat, kemudian sehari sebelum mau menggugat, ada audiensi dari Ibu Menteri, itu pasti Bapak akan terima dulu, nggak langsung menggugat dulu nih dari teman rekan-rekan. Secara prinsip, saya pikir bangsa ini juga lahir dengan dialog ya. Betul. Hasil dialog keras, para cerdik pandai, ya, para negarawan, ya, para pendiri bangsa dialog kok. Oke. Jadi saya pikir kita selalu terbuka untuk melakukan satu dialog itu. Ya, dengan demikian maka ketika nanti Bu Menteri Tenaga Kerja yang kami banggakan selama ini memiliki inisiasi untuk mengundang, pasti kami kan mengundang untuk membahas ulang judulnya. Jangan mengundang untuk mengesahkan dan melegalisir. Nanti kami dibully lagi, pasti kami digantung oleh rakyat. Tapi kalau undangannya dalam rangka membahas ulang Permen 02, insya Allah kami menyiapkan diri. Tapi kalau undangannya rapat tripartit, bukan mengesahkan, undangan tripartit terus poinnya tidak jelas. Nah itu nanti dimanai keliru. Kita nggak pengen ya toh pada akhirnya diadu domba antara aktivis pemimpin serikat pekerja dengan anggota, yang pada akhirnya justru tidak menyelesaikan masalah, timbul kegaduhan baru. Iya. Oke, Pak, terakhir Pak, closing statement ya. Mungkin apa nih harapan Pak Abdullah untuk kesejahteraan para pekerja ke depannya nih Pak, untuk khususnya terkait yang pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada para pekerja, Pak. Ya. Silakan, Pak. Jujur hari ini sudah menginjak usia kemerdekaan berapa? 79 tahun ya? 70. Saya matematiknya pada waktu sekolah jujur ngomong KU 77 ya? 77, Pak. Rasanya dengan 77 tahun merdeka mestinya ya toh keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya rasanya mesti lebih. Betul. Lebih berpihak. Oleh sebab itu kita nggak perlu teriak, nggak perlu demo, nggak perlu aksi unjuk rasa, nggak perlu mencaci maki eksekutif maupun legislatif. Mestinya kerangka pikir adalah tugas pemimpin, siapapun pemimpin tingkat, kalau di serikat kerja itu plan level, atau regional level sampai nasional level, berpikirnya adalah mengantarkan masa kini menjadi masa depan. Hari ini tingkat kesejahteraannya kayak apa, diantarkan untuk lebih baik. Begitu juga usia kemerdekaan. Gitu. Ketika usia kemerdekaan semakin tambah, sudah bantu tugas negara melalui pemerintah mengantarkan masyarakat bangsa Indonesia atau kesejahteraannya lebih baik. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau sekali lagi untuk lebih baik. Saya pikir tidak harus radikal perubahannya, tapi dengan secara bertahap. Ada peningkatan kualitas kepastian kerja, ketenangan kerja, keberlangsungan kerja, termasuk kesejahteraan kerja. Insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu mendoakan untuk itu. Kami berharap banyak kepada eksekutif legislatif berpikir untuk mengantarkan. Dengan demikian maka harapannya masing-masing pejabat punya legasi kesejahteraan. Contoh saya ingin katakan kepada kita, legasi pertama Menteri Tenaga Kerja pasca kemerdekaan Trimurti dengan lahir Undang-Undang 151. Mereka memberikan legasi tentang cuti haid, cuti hamil, jam kerja, hari kerja. Setelah itu ada dulu aktivis serikat pekerja Pak Bomar Pasaribu.
melahirkan juga Kepmen 150 tentang pesangon. Yang tadinya pesangon hanya 8 berubah menjadi ya cukup lah kalau lebih begitu. Terakhir Pak Yaakob juga punya legacy. Nah sekarang Bu Menteri juga harapannya punya legacy. Legacy untuk membuat sejarah peradaban, peningkatan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat pekerja dan keluarganya, termasuk masyarakat Indonesia. Kami menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan Tuhan memberikan bimbingan kepada beliau. Amin, amin. Amin, amin. Oke, Pak Abdullah, terima kasih banyak ya Pak ya atas informasi dan perkenan waktunya untuk hadir di studio kita Pak pada hari ini. Oke, sahabat JSLG official sekalian, tadi sudah kita bahas ya dengan Pak Abdullah sebagai Ketua KEP SPSI, Serikat Pekerja. Kemudian juga beliau juga sebagai salah satu koordinator di Gerakan Kesejahteraan Nasional, dan cukup ada aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh Gekanas seperti ya judicial review kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang muncul Permen nomor 2 tahun 2022, Permen Tekrans ini yang kita bahas pada sore kali ini, itu akan digugat oleh rekan-rekan dari Serikat Pekerja. Menarik sekali, banyak informasi yang tadi sudah kita dapatkan. Mungkin nanti sahabat JSLG Official yang ingin komentar atau memberikan pendapat dan sarannya bisa langsung di komen di YouTube JSLG Official di konten Nalar Hukum ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk sahabat JSLG Official, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share ke jaringan media sosial yang sahabat-sahabat JSLG Official punya. Terima kasih Pak Abdullah atas waktu dan kesempatannya. Sehat-sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Semoga rekan-rekan Serikat Pekerja selalu senantiasa diberi lindungan oleh Tuhan dan juga senantiasa diberikan kesejahteraan. Khususnya kedepannya semoga negara lebih dapat menjamin hak-hak dari rekan-rekan dari pekerja-pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Mas Rifki. Sama-sama Pak Abdullah. Kita berdoa mudah-mudahan memastikan diri kita menjadi orang yang bermakna dengan menebar kebajikan kepada sesama. Selamat, salam juang, salam sukses, dan salam berkah untuk kita semua. Matur nuwun. Iya, sama-sama Pak Abdullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.